Messi versus Ronaldo ini gimana Bang? Kalau secara kualitas ya harus kita akuin ya, fisikalitasnya Ronaldo jauh ya masih di bawah Messi. Secara fisik ya? Betul. Cuman menurut gue Ronaldo udah kalah sebelum laga. Maksud gue ketika Messi di laga perdana lawan Aljazair udah nyetak hat-trick. Di situ Ronaldo udah kena mental. Oh yes. Dia bilang saya udah membawa Portugal juara Euro dan itu setara 2016 dan itu setara Piala Dunia. Sebelum Cristiano Portugal bukan apa-apa gitu. Oke, langsung aja. Nih sekarang udah perkenalan dulu. Gue Jaisi Rahman Thohir dari Tribun Jakarta. Di sini gue sebagai moderator sebenarnya. Udah sama 3 pandit ternama Tribun. Yang pertama dari sebelah kiri saya siapa Bang? Perkenalkan diri. Saya Majid dari Tribun News yang kebetulan juga di jurnalis olahraga. Nah ini Bang Majid emang biasa liputan olahraga nih. Tapi nasional lah ya. Ya nasional ya. Nah 2 lainnya nih perkenalkan. Ini adalah Bung Elga. Saya Elga Ikari Putra dari Tribun Jakarta, biasanya nonton Piala Dunia sama warga Jakarta karena saya liputan di wilayah Jakarta. Iya. Paling paham banget ya. Paham banget. Selebrasi lokal banget. Selebrasi lokal Jakarta. Nah ini selanjutnya. Saya Satrio di Tribun Jakarta saya bagian dalam aja. Bagian dalam. Tapi semua nonton Piala Dunia kan? Nonton. Tapi kita bicara kilas balik dulu. Ini Piala Dunia yang lumayan banget banyak story-nya. Kontroversinya dari mulai FIFA, Amerika, Piala Dunianya ini lokasinya terus Trump juga ikut-ikutan dan ya banyak gimmick-gimmicknya juga lah. Kalau Bang Majid gimana Bang ngeliat Bang? Ada kontroversi yang Abang sorotin nggak? Ya ini kan Piala Dunia dengan format pesertaan terbanyak ya, 48 tim, terus di 3 host 3 negara yang baru pertama juga di Kanada, Amerika dan di Meksiko. Dari awal memang format seperti ini banyak yang meragukan ya, karena awalnya ya tim-tim ya mungkin ini akan awalnya supaya banyak daerah, banyak zona-zona bisa masuk. Cuma ya maksudnya kita Indonesia, kita sempat bilang juga Kurakau yang kita kalahin aja masuk gitu. Tapi kita lupakan itu ya, kita lihat bahwa memang Berarti inget nih Bang pakai baju ini. Pakai baju itu Expo bukan emails. Harusnya kita pakai baju Indonesia ini ya mungkin ya satu harapan ya Ki. Iya, betul. Semoga di 2030 bisa masuk. Masih bisa. Oke. Balik lagi ke kontroversi Amerika yang mungkin kita lihat ada geopolitik parah. Iran. Itu lagi ribut perang Timur Tengah Iran. Terus kemudian ada beberapa yang wasit dari Somalia ya. nggak bisa masuk. Oh itu nggak dapat visa? Nggak dapat visa. Oh itu parah juga sih. Akhirnya pulang tapi jadi pahlawan dia di negaranya, disambut luar biasa. Strikernya Irak juga tuh yang dulu ngebobol bawang kita mulu ternyata juga tempat di tahan juga tuh beberapa jam. Siapa striker Irak? Irak. Mau dilirik Persib ini. Wih, keren banget. Itu masuk rumor juga ya. Dan emang narasi juga ya, peran narasi di Piala Dunia ini tuh selain ya tentu saja kekuatan tim ya itu juga jadi pembicaraan, tapi ada Ronaldo dan Messi, Ronaldo versus Messi yang GOAT ini pertarungan GOAT di Piala Dunia 2026. Siapa yang the real GOAT gitu kan ya. Walaupun udah pasti. Udah pasti atau udah kalau lu udah ketahuan siapa GOAT-nya gitu ya. Ya karena kalau perbandingannya pencapaian juara dunia udah pasti Messi udah dapat 1. Nah, ini masih kemungkinan bisa dapat 2 ya kan, sementara Ronaldo udah 0, ya itu debatable-nya sebenarnya udah berhenti di situ kalau kita bicara supremasi tertinggi pemain bola kan angkat Piala Dunia. Gimana, Bung? Enggak, dia bela Messi karena fans sejati salah. Oh. Kenapa dia menghujat Messi? Dia membela. Kalau lu demennya CR atau Messi? Sebenarnya sih lebih condong ke Ronaldo ya. Sebenarnya lebih ke saya tuh orang yang kerja keras. Ya lebih ke manusia aja lah, bukan sosok ke yang mutan ya. gitu. Dan itu dia ya. Kayak Ronaldo itu hasil latihan, Messi adalah bakat, produk bakat gitu. Ya lebih ke kerja keras aja sih. Oh karena lu lihat etos kerjanya dia sebagai atlet gitu. Dan kita lihat kan misal bandingin lah Ronaldo sama mungkin pemain-pemain Brazil gitu. Ya mungkin mereka Neymar dan mungkin Ronaldinho atau Ronaldo yang setelah pensiun gaya hidupnya kan. Oh gitu. iya. Nah, kalau Ronaldo tuh mengajarkan bukan cuma jago main bola, tapi dia tuh benar-benar atlet sesungguhnya gitu. Atlet sesungguhnya. Karena emang
dedicated banget sama olahraga itu. Messi juga kan. Ya Messi juga kan. Nah ini kan perbandingan sama Brazil. Kali dibandingin sama Kadang Brazil. emang udah nggak bisa membandingkan mungkin Ronaldo dan Messi udah nggak bisa. Tapi memang diakui kalau Messi emang GOAT. Cuma memang Ronaldo ya coba ditanya pasti banyak juga yang suka Apa dengan karena Ronaldo. ini juga Piala Dunia kan Adidas, Argentina Waduh. Adidas, Ronaldo Nike. Kalau misalnya soal last dance nih, kita bicara last dance. Piala Dunia 2026 ini juga jadi last dance buat beberapa pemain top dunia lah. Ada Neymar, ada Neuer juga Jerman, Modric Kroasia, CR tapi kata dia dia masih membuka potensi bakal main di umur Jadi apa nasi 40. pasti kali ya. Mungkin jadi kiper Bang, kalau kiper nggak harus Bisa jadi sih. nggak harus banyak tenaga kan tuh. Last dance Neymar ini bisa dibilang Jelas deh. ironi apa tragedi atau Tragis apa lah, ini? tragis. Tragis ya, karena dia nggak berada di puncak Brazilnya sendiri sih, nggak mampu menopang dia gitu ya. Dia kalah, Brazil tuh kemarin kalah sama Norwegia. Norwegia, walaupun dia berhasil nyetak gol penutup. Tuh Bang, dia mencetak gol penalti. Neymar nyetak gol. Dikasih. Kayaknya dikasih tuh. Meskipun sempat kecot sama kipernya Norwegia kan dia. Iya. Nah kalau Neuer Bang, Jerman, ini kiper terbaik di dunia saat ini banyak orang yang bilang, tapi nggak bisa ngegendong timnya, gimana tuh Bang? Kiper lah ya, posisinya agak susah juga kalau kiper ya. Tapi kalau kita lihat Jerman emang apa ya di tahun ini ya terlihat sangat kurang ya. Kalau dilihat apa dari periode-periode Piala Dunia sebelumnya gitu. Mungkin kalau Jerman gagal ya nggak banyak yang kaget. Oh, Mungkin gitu ya? Iya, Belanda tuh sebenarnya gagal ya. Itu masih banyak yang kaget Banyak tuh. yang kaget ya. Kalau Jerman ngelihat dari komposisinya tuh secara permainannya kemarin ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi sekarang benar kata Bung Tio gitu kalau banyak tim-tim kejutan kayak banyak tim-tim kita bilang tim-tim capek tapi bisa lolos kayak Tim-tim capek. iya Swiss itu kan Belgia walaupun masa kemasannya udah lewat tapi udah masih struggle juga nih sampai babak 8 besar ini. Itu ternyata jagoan-jagoan last dance ini yang punya nama tapi Piala Dunia terakhirnya nggak terlalu menolong juga sebenarnya ya. Tapi ya last dance yang paling ikonik ini Cristiano Ronaldo nih Bang. Ya kalau kita bilang ini last dance-nya dia, permainan terakhir dia, Piala Dunia terakhir dia, tapi gue menyoroti ini sih wawancara terakhirnya itu. Gimana maksudnya setelah kalah dari Spanyol. dari Spanyol dia bilang Emang apa ngomongannya? dia bilang saya udah membawa Portugal juara Euro dan itu setara 2016 dan itu setara Piala Dunia. Sebelum Cristiano Portugal bukan apa-apa gitu. Ya kalau di komentar netizen NPD lah. Betul. Ya tapi gimana pun ya ini mungkin jadi apa ya ajang perdebatan terakhir Ronaldo sama Messi. Dan kita lahir di di generasinya mereka ya. Mungkin bawa-bawanya lagi nanti ada Haaland sama Mbappe, terus ada si Yamal juga. Iya, Yamal sama siapa lawannya kira-kira itu ya? Itu yang bisa dari Maroko. Si Ayub ya. Ayo, bisa. Atau Musiala juga masih muda sih ya. masih bisa. Nah tapi oke, ini kita masuk nih Bang, CR sama Messi nih Bang. Lu kan tadi katanya CR banget. Iya. Sosoknya gue lebih ke sosok sih. Oh lebih ke sosok ya. Dan ya ini kita anggap ini rivalitas terakhir dia lah di bumi kira-kira di bumi sepak bola gitu ya Piala Dunia ini. Kalau menurut lu so far ngelihat Messi versus Ronaldo ini gimana Bang? Kalau secara kualitas ya harus kita akuin ya, fisikalitasnya Ronaldo jauh ya masih di bawah Messi. Secara fisik ya. Betul. Kelihatan masih sering lari walaupun memang kalau ketika defense dia jalan. Tapi ketika dapat bola masih lari. Ya Ronaldo kemarin ya lihatnya mungkin larinya ketika nyerang terus kayak jalan juga cuman ngambil bola-bola atas terus bola-bola jatuh aja ke dia gitu. Masih nggak terlalu kelihatan kayak pemain tua ya. Betul. Kalau Messi tuh udah jalan aja ke atas, screening. Tapi kalau udah dapat bola, pace-nya langsung cepet gitu ya. Keunggulannya screening juga sih kayaknya. Itu yang membedakan ya. Iya, itu yang membedakan kan akhirnya bisa nemu ruang gitu. Kayak gol-golnya yang tapi juga dia lebih juga sering banyak assist juga kan. Assist juga. Itu Oh juga iya, yang bagus. dia sering ngumpan juga ya. Lu Messi banget katanya. Apa lu melihat rivalitas dua GOAT ini yang sebenarnya kita bersyukur ya bisa nikmati rivalitas ini ya selama 20 tahun terakhir gitu ya. Keduanya main di 6 Piala Dunia dari tahun 2006 sampai sekarang 2026. Cuman menurut gua Ronaldo udah kalah sebelum laga. Maksud gua ketika Messi di laga perdana lawan Aljazair udah nyetak hat-trick. Di situ Ronaldo udah kena mental. Oh yes. Jadi kan dia langsung dibandingin ya. langsung dibandingin. Di laga perdana Portugal lawan Kongo nggak bisa golin kan Ronaldo.
Ronaldo akhirnya golnya di laga kedua 2 gol lagi lawan siapa itu ya? Tim dari Asia kalau nggak salah. Tapi Messi tiap laga selalu golin. Messi Meskipun udah dapet, penalti nggak masuk ya. ya 2 kali penalti memang Messi nggak gol karena emang dia pengennya golnya yang pengennya open play, tendangan bebas ya. Tapi kenapa ngambil ya? Mungkin nggak ada yang berani kali ngelangkahin Messi buat nendang. Gak enak ya dia. Tapi bener juga ya, abis nggak golin penalti, tapi dia golin Golin juga ya. juga. Open play. Iya. Iya. Golin juga. Menolak Nggak gol mau, mudah. karena mungkin dia menyindir Ronaldo yang sering golin dari penalti. Itu mungkin Iya, bisa maknanya jadi. di situ, Bung. Kayaknya itu dia pembahasan kita semuanya Bang untuk update Piala Dunia 2026 ini yang udah sampai perempat final. Ada terakhir kan ya pengen yang lu rasain gitu, pengen lu sampein dari hasil pengamatan 2026 ini Bang. Ya kalau menurut gua ini Piala Dunia yang paling paling aneh lah ya, banyak Iya. gimmick-gimmicknya, banyak hal-hal yang politik-politiknya masuk ke dalam. Oh, iya. Banyak tim yang tersakiti lah, mereka pulang dari dari kerja keras yang udah dilakuin, tapi karena mungkin ya, kalau pandangan gua ada beberapa hal yang membuat ya tim ini harus pulang, kayak kejadian Iran ya, menyakitkan lah ya. Terus juga ada anggapan kalau FIFA masih sentris ke salah satu negara gitu. Oh. Jadi di samping itu juga penambahan menjadi 48 tim ini juga jadi bagus ya, karena semua di daerah di benua-benua jadi punya banyak. Mungkin kans Indonesia jadi 2030 ya. Amin ya. Aminnya kencang, coba Bung lu gimana kata-kata terakhir ini untuk Piala Dunia ini Bang? Ya ini aja sih menurut saya berwarna sih, maksudnya kalau misalkan tadi dibilang banyak kontroversi dan drama, ya itu bagian dari sepak bola kan. Dan itu yang bahkan itu yang sebenarnya titik serunya juga kan, jadi banyak perbincangan setelah pertandingan. Dan sebenarnya itu yang kayaknya nggak begitu dirasakan di 2022 sih menurut gua. Oh, narasi lebih bermain di sekarang nih ya, banyak ya. Ya, dan sekarang kan banyak yang last dance kan, yang Iya. last dance pemain-pemain terkenal kayak Ronaldo, Neymar, gitu. Modric gitu. Mungkin nggak menutup kemungkinan Messi juga setelahnya. Dan juga banyak gimmick juga sih yang seru, yang menurut Ya, gua menarik lah ya. menarik. Nah, itu aja. Kalau lu gimana Bung? Gue yang awalnya pas Piala Dunia belum digelar, gue tuh nggak terlalu, kayaknya nggak bakal seru nih karena banyakan negara yang nggak gue kenal ya kan. Ternyata pas di main udah bergulir di penyisian grup, ternyata menarik juga loh. 48 negara ini kita jadi kenal tim-tim yang underdog kayak Capo Verde, kayak apalagi ya? Ya Capo Verde sih paling ini ya, paling ini. Dan Norwegia tentu saja. Kemudian juga ada Mesir yang biasanya cuma di penyisian grup. Ternyata seru juga dengan format makin banyak ini, makin kita banyak negara-negara. Dan harapannya tadi sebenar kata Bang Majid, semoga sih Indonesia di 2030 bisa ngambil satu kuota dari jatah Asia buat main di Piala Dunia. Wah, Selangkah lagi ya. Selangkah lagi tuh harusnya. wah akhirnya kita menguaranya ke lokal lagi juga nih ya. Iyalah. Karena sebenarnya kita pakai jersey ini harapan ya. Harapan. Iya. Padahal kita nggak punya. Oke. Ya udah itu aja kita perbincangannya. Iya. Dan Tribuners itu tadi nanti kita habis ini. Itu dia perbincangan kita, ada prediksi juga. Ya boleh dipertimbangkan lah itu ya. Ya udah, selebrasi lokal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.